Kan kalau orang kemalingan kan harusnya tahu dulu dong. Makanya kan harus dilihat, loh kok jendelanya jebol? Kan pasti ada orang masuk. Loh sistem kayak kok jebol gitu kan. Harusnya mereka tahu dulu, bukannya masyarakat tahu dulu. Nah bagi institusi yang pernah mengumpulkan data pribadi tanpa legal basis ini, segera musnahkan karena hukumannya 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Kurungan, Pak? Kurungan. Kalau dia perusahaan, dia didendanya besar sekali dan negara bisa ngambil semua keuntungannya. Apapun yang diminta, dia hanya boleh menggunakan hanya untuk itu. Nggak boleh buat nggak boleh yang lainnya. Kalau enggak, dia harus minta konsen lagi. Jangan kan gitu. Ada sebuah perusahaan, dia tiba-tiba bilang dia mau ada afiliasi dah. Boleh nggak ini dikasih afiliasi? Harus tanya di depan. Makanya saya selalu ini, saya hanya untuk perbankan ya. Afiliasinya nggak boleh hubungin saya. Hanya urusan perbankan dan kartu kredit. Yang lainnya saya nggak tertarik, saya bilang. Jadi jangan hubungin. Nah itu kan harus dicentang. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali. Saya Pangeran Syahan, ini Asumsi. Pada kali ini dapat kesempatan yang istimewa untuk ngobrol, diskusi panjang dengan Bapak Samuel Pangarepan, Dirjen Aptika dari Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih atas waktunya. Ini kalau kita ngomongin nih, namanya Pak Semi ini Pak Dirjen Aptika, berapa bulan yang lalu rame nih Pak ya. Gara-gara urusannya sama PSE. Tapi saya mau ngomongin itu belakangan aja. Akhirnya Undang-Undang PDP ini, Perlindungan Data Pribadi, akhirnya disahkan. Dan udah 10 tahun lebih gitu Pak kalau nggak salah ya. Kalau dia bahas dengan komunitas dari awal, sebenarnya dari 2006 itu sudah mulai. Dari 2006? Sudah mulai dibicarakan. Kurang lebih 16 tahun gitu. Oke, tapi back to basics Pak. Sebenarnya nih kalau ngomongin soal data pribadi, sebenarnya itu pertanggungjawabannya siapa sih Pak yang paling harusnya responsible untuk data pribadi Pak? Pertama itu tanggung jawab semua, tapi secara spesifik ini tanggung jawab si pengendali, siapa yang mengumpulkan. Kenapa? Kan karena tiap orang dalam era digital ini melakukan layanannya pasti membutuhkan data pribadi. Nah mereka yang mengumpulkan. Nah mereka yang bertanggung jawab penuh. Karena dalam pengendaliannya, makanya disebut sebagai pengendali. Karena dalam pengendaliannya dia mengelola data pribadi agar layanannya bisa dinikmati oleh siapapun penikmatnya. Itu pertama. Kedua adalah yang bisa juga bertanggung jawab adalah prosesor. Karena kadang-kadang si pengendali ini dalam menjalankan layanannya dia membutuhkan sebuah perusahaan untuk mengelolanya. Karena terlalu mahal, karena kan sekarang efisiensi gitu. Yaitu outsourcing. Yeah. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang memang fokusnya adalah untuk melakukan pemrosesan. Nah itu dia, dilihat mana yang ini, yang bertanggung jawab. Makanya dilakukan selalu apabila ada kebocoran, itu selalu dilakukan investigasi dari pengendalinya. Nanti pengendalinya, ada kontraknya bagaimana, mana prosesnya kita lihat, kalau memang nanti bisa kita. Dalam hal ini pengendali itu siapa Pak? Kalau di tata kelola ekosistem kita tuh PSE, penyelenggara sistem elektronik. Mereka lah yang mengumpulkan. Kalau itu yang secara elektronik, tapi juga bisa dia yang non elektronik yang mengumpulkan secara pasif itu, karena di undang-undang kita itu data pribadi itu bukan hanya yang elektronik tapi juga yang non elektronik. Jadi yang PSE-nya bertanggung jawab. PSE pengendali ada PSE. PSE itu ada dua. Ada dari private sector, perusahaan swasta, ada juga dari public sector, pemerintah. Ya, banyak lah layanan My Pertamina, apalagi ya, Peduli Lindungi atau layanan-layanan yang lainnya. Itu adalah tergantung siapa yang menyelenggarakannya. Itu jadi mereka lah yang bertanggung jawab penuh. Tapi dalam melakukan investigasinya, pasti siapa? Apakah ada nanti, mamanya kalau Peduli Lindungi kan ada Telkom, atau mamanya ada perusahaan lain, atau kita mamanya saya nggak mau ini, saya serahkan pengelolaannya, atau saya nggak punya mesinnya, saya menggunakan cloud mamanya. Ya, tapi kan cloud kan tetap kita yang running kan, jadi yang bertanggung jawab itu, aktornya itu dua aktornya. Baru nanti masuk lagi, apakah ada oknum. Jadi, tapi yang bertanggung jawab, kalau tanya bertanggung jawab adalah pengendali atau controller. Ya. Dialah yang bertanggung jawab secara undang-undangnya. Bahwa nanti itu ditelusurin siapa yang benar-benar bertanggung jawab, itu adalah hasil investigasi. Jadi kalau misalnya publik atau netizen marah-marah data bocor, marah ke Kominfo itu berarti salah alamat Pak? Salah. Ya kita nggak ngumpulin datanya kok.
Nggak bisa marahnya kepada yang pengendalinya. Nah, harusnya nanti dengan adanya undang-undang ini, begitu ada yang kebocoran, trusted masyarakat terhadap penyelenggara ini akan turun. Jadi bukan hanya nanti dia bisa kena denda administratif, kalau itu dia ada pelanggarannya, mereka itu yang paling berbahaya adalah menurunnya trust masyarakat terhadap layanannya. Kalau kamu ditinggalin sama yang namanya pengguna kamu, itu adalah hukuman terberat dalam bisnis. Nah, itu makanya mereka harus menjaga itu. Selain daripada itu juga mereka bisa kena sanksi administratif yang cukup besar, 2% dari total penghasilan tahun lalu. Sales tadinya. Jadi bukan profit ya, nih sales. Jadi salesnya berapa, katakan 1 triliun berarti dia kena 220 miliar. Jadi kayak gitulah. Ada 2%, di 2% berapa sih itu? Ya benar segitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih Pak, jadi Kominfo itu kan melaporkannya bisa ke kami. Tapi melaporkan bisa melaporkan ke kami. Bisa. Oh banyak. Jadi ya, nah terkait pelanggaran data pribadi kan kita selalu hanya mikirnya kebocoran. Jadi kan selama ini masyarakat taunya pelanggaran pelindungan data pribadi itu hanya kebocoran data. Tidak, ada banyak penyalahgunaan data. Atau saya tidak merasa memberikan konsen atau memberikan hak kepada mereka untuk memproses data saya. Itu juga pelanggaran. Atau ada lagi compliance yang lainnya. Bagaimana transfernya. Nah yang kami tangani bukan hanya terkait kebocoran. Kebocoran itu salah satu pelanggaran. Tapi ada hal-hal yang lain. Ya tadi mamanya tadi itu ada komplain ke kami, kami proses. Dia tidak merasa bahwa memberikan konsen untuk datanya dikelola sama si organisasi ini. Malahan organisasi ini memposting. Jadi udah pelanggarannya 2 nih. Wah nggak boleh itu sebenarnya, karena ada keluarga yang lainnya. Padahal dia kasihnya cuma namanya dia aja, nama itu ada ada. Nah itu juga kita tanganin. Jadi kita menanganin, bukan kita bertanggung jawab. Jadi kayaknya kita ini adalah polisi untuk terkait pelindungan data pribadi. Jadi kalau ada, kan kita nggak mungkin kan polisi, Pak paling kan diminta bertanggung jawabnya polisinya. Pak saya kemalingan ya, pasti melaporkan. Betul. Saya kemalingan. Baru polisi melakukan investigasi. Sama juga kalau masyarakat dirugikan, baru kita masuk. Apakah polisi bisa masuk? Saya periksa, nggak boleh kan? Saya boleh nggak masuk ke perusahaan kamu kok nggak ada masalah? Ngapain polisi masuk-masuk kan gitu? Nah, tapi mereka bagaimana pengendaliannya? Mereka memberikan laporan rutin terhadap bagaimana prosesnya itu harus ada. Mereka ada form yang harus diisi segala macam rutin. Insiden baru kita masuk. Insidennya itu ada 2. Biasanya insiden itu ada yang kita ketahui langsung dari orangnya, pengendalinya. Wah, saya benar nih bocoran, kasih informasi ke kami. Memberitahu bahwa saya menemukan ada vulnerable dan saya lihat ada orang coba masuk. Nah, kami lagi investigasi apakah ada data yang sempat diambil atau tidak. Tapi ada juga yang sudah ramai di masyarakat. Nah, harapan kami itu yang pertama. Harusnya pengendali sudah tahu dulu. Kan kalau orang kemalingan kan harusnya tahu dulu dong. Makanya kan harus dilihat, loh kok jendelanya jebol. Kan pasti ada orang masuk. Loh sistem saya kok jebol gitu kan. Harusnya mereka tahu dulu, bukannya masyarakat tahu dulu. Nah ini memang kebanyakan masyarakat atau publik tahu dulu lewat sosial media kah atau apapun ramai duluan. Nah itu juga akhirnya kita meminta klarifikasi. Harusnya kalau undang aturannya mereka begitu mengetahui langsung di waktu 3 kali 24 jam melaporkan. Yes, ada insiden, kami sedang melakukan. Jadi semua orang alert. Kami pun alert. Oh ya, ada ini sana ada ini. Kita harus hati-hati gini bagaimana kita memitigasi segala macam. Itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal defense terhadap data protection ini tuh bukan tanggung jawab Kominfo menurut Pak Dirjen? Bukan dong, tanggung jawabnya tadi. Iya. Si pemilik laporan diurus gitu Pak ya? Iya, karena ada orang kemalingan kan pasti ada ini. Jadi ada insiden atau kita redampok atau kita kehilangan atau hak kita diambil orang. Ya lapor ke kita. Ya tadi ada hak dia sebagai subjek data dilanggar oleh pengendali data. Dia melaporkan. Ya kami investigasi, kenapa kamu melanggar haknya dia? Yang bertanggung jawab ya tadi pengendali. Nah, masyarakat di mana? Masyarakat jangan sembarangan memberikan. Harus melakukan yang namanya juga melihat, oh ini benar nggak perusahaan ini bisa dipercaya? Mau nggak saya memberikan data pribadi untuk dia mengelolanya? Dia akan menggunakan sesuai dengan tujuannya nggak umpamanya? Itu kan trust nanti dibangun.
Nah, kalau saya mamanya ada, oh ini kalau ada trust saya pasti berani. Kalau dia macam-macam saya sue karena persaingannya gede mamanya kan gitu. Nah itu juga masyarakat juga harus teredukasi. Jadi masyarakatnya juga punya tanggung jawabnya tapi sebatas memilah dan memilih siapa yang dia mau berikan data pribadinya untuk. Jadi kalau ada aplikasi baru walaupun bagus, wah ini meragukan nih, nah, gitu kan. Saya bisa, apalagi kalau dilihat, dicek di websitenya Kominfo belum terdaftar lagi. Wah jangan beri data pribadi kan gitu. Betul. Saya sebenarnya tadi angkat poin itu Pak karena kalau kita lihat netizen ini kan Pak, semuanya salahnya Kominfo pokoknya Pak ya. Data bocor salah Kominfo, gitu ya. Ada yang diretas salah Kominfo, internet down salah Kominfo, website diblokir salah Kominfo gitu Pak. Jadi ya ini kita sekaligus mengklarifikasi sebenarnya Pak di sini bahwa sebenarnya tadi yang dibilang sama Pak Dirjen bahwa ya menjadi tempat melapor walaupun penyelesaian mungkin nggak terjadi di situ Pak ya. Ya kita sampai selesai, maksudnya kalau ada dispute-nya sampai ke pengadilan, mamanya masyarakat merasa dirugikan dan bisa membuktikan kerugiannya, itu ada perdata dan mereka harus dikasih oleh undang-undang ruang untuk mendapatkan ganti rugi, gitu. Oke. Nah, setelah undang-undang PDP ini disahkan, Mbak, apa nih implikasinya bagi publik? Doxing, saya pikir akan bisa dikenai sanksi pidana itu, Pak ya? Doxing salah satu dari 4 pidana baru yang kita atur dalam undang-undang ini. Jadi mendoxing atau mengungkapkan data pribadi orang tanpa hak. Apakah ada yang berhak? Ada, polisi kalau mencari orang berhak dia. Orang ini most wanted mamanya, boleh. Karena dia punya hak yang dilindungi undang-undang. Tapi kita mamanya, wah kayak kemarin mamanya contoh, bukan curhat loh. Iya. Yang mana, saya didoxing gini, betul, gara-gara ngeblokir itu saya didoxing loh. Kalau saya pejabat publik nggak apa-apa, karena memang saya harus merefill data pribadi saya sebagai pejabat publik. Tapi keluarga saya kan enggak. Ya. Nah itu doxing bisa kena itu. Bisa kena Pak ya? Kena. Karena dia nggak ada usahanya. Kok saya nggak apa-apa. Karena memang bukan ini, saya di kartu nama saya aja ada nomor telepon saya kok. Mungkin nggak tahu ya pejabat yang, tapi saya itu ada. Kartu nama saya itu ada nomor telepon karena saya sebagai pejabat publik dan saya harus merefill semuanya. Nah itu jadi doxing salah satunya. Menggunakan data pribadi orang. Itu adalah kejahatan. Banyak kan sekarang nih ada orang pernah kan dapat WA, loh fotonya teman gua nih, temennya lain tapinya. Minta bantu minta sumbangan atau apalah atau gua lagi butuh duit gini-gini, penipuan. Itu juga kena. Jadi menggunakan data pribadi orang lain itu menggunakan. Atau nanti kita mamanya mau beli SIM card. Nah, itu paling sering kejadian nih, Pak. Jangan si yang jual SIM card nanti kena karena diinvestigasi, kita yang beli SIM card mendaftarkan pakai KTP orang lain, wah itu bisa kena. Karena berarti menggunakan data pribadi orang lain juga. Itu. Dan ada apa lagi itu Pak selain itu? Itu tadi, mengelola data pribadi. Mengelola atau memproses data pribadi tanpa legal basis. Tanpa konsen, tanpa legal basis yang lain. Legal basis ada 6. Dari konsen, kontraktual, ada legal obligation atau kewenangan. Ada juga vital interest, yang terakhir itu ada juga yang namanya legitimate interest, itu juga bisa menjadi dasar untuk kita boleh memproses. Harus ada dasarnya. Nah bagi institusi yang pernah mengumpulkan data pribadi tanpa legal basis ini, segera musnahkan karena hukumannya 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Kurungan Pak? Kurungan. Kalau dia perusahaan, dia didendanya besar sekali dan negara bisa ngambil semua keuntungannya. Jadi kalau kamu pernah ngumpulin data pribadi yang bukan tanpa legal basis, konsen aja. Nah, jadi diharapkan apa nanti? Orang nelfon nawarin, gila lah gue baru dibalik kemarin, ditelepon sama asuransi nih. Pak, mau asuransi nih? Kamu dapat nomor saya dari mana? Kartu nama saya memang ada data pribadi yang saya review. Tapi urusan kerjaan, kamu nggak boleh menarget itu saya. Nggak boleh. Itu udah kan penyalahgunaan tuh Pak. Sesuai peruntukannya. Saya review ini data pribadi saya untuk urusan kerja saya. Saya harus merespon urusan kerja saya, tapi jangan dibuat target marketing kamu. Kamu harus pakai yang lain. Saya bukan itu sampahnya marketing nanti terima spam. Saya marahin. Ini terakhir ya saya bilang, kamu nggak boleh telepon saya. Karena saya tidak pernah memberikan kepada siapapun untuk menjadi target marketing. Saya tanya, kamu dapat dari mana? Oh maaf Pak, langsung nggak jawab, maaf. Nah itu adalah pelanggaran. Jadi hati-hati kita kalau memproses data pribadi. Jadi kalau sudah pernah kumpulkan, jangan harap lah itu nggak bisa digunakan.
Harus dimusnahkan, Pak. Musnahkan, karena data pribadi yang kita kumpulkan, yang kita kelola, itu harus ada legal basis-nya dan peruntukannya sangat-sangat spesifik. Kalau enggak gimana? Nanti data pribadi kita buat belanja dipakai untuk urusan yang lain. Contohnya kan kita belanja itu pasti ada 4 institusi langsung. Yang langsung memiliki data pribadi kita 4. Pasti orang merchant-nya, tunggu dulu, tokonya dulu, marketplace-nya pasti tahu. Ya kan? Semi lagi belanja ini. Merchant-nya yang dimana gue belanja laptop katakan, pasti tahu gue belanja. Dan tahu data pribadi gue. Logistiknya yang ngirim, pasti juga tahu. Ngirim ke rumah gue, kalau nggak nyampe kan gitu. Payment system yang gue gunakan, Semi pada jam sekian beli laptop di katakan salah satu toko marketplace yang besar ya. Tahu semua. Tapi yang namanya logistik hanya untuk ngirim barang, yang namanya payment system hanya untuk mencatat penggunaan akun pembayaran saya, nggak boleh yang lainnya. Ngerti? Ini juga hanya mendata juga kalau ada dispute marketplace-nya, kalau ada dispute antara merchant sama ini, dia bisa selesaikan. Dan dia tuh penyatat berapa jumlahnya. Jadi sangat spesifik. Itulah undang-undang ini. Kenapa kita butuhkan undang-undang tadi? Kegiatan kita di ruang digital itu pasti akan masif. Dan setiap kegiatan kita membutuhkan data pribadi. Jadi data pribadi itu ibaratnya pernah main arcade kan? Iya. Kalau mau main arcade apa? Harus punya koin. Ya. Masukin koin baru mau bisa main tuh. Mau main game apa, mau mobil-mobilan, apapun harus masukin. Sama juga data pribadi. Lu mau layanan apapun disuruh ditanyain, siapa lu? Ditanyain, harus masukin. Ini bener-bener isu generasional sih. Anak zaman sekarang nggak main arcade lagi. Nah itu dia, gue masih sempat. Main dingdong, Pak. Pakai koin. Dulu masih dingdong gue. Blok M itu mainnya. Habis dari SMA semua dingdong dulu. Pak, ini Pak, kan kalau di kita itu kan mengirim data KTP, foto, itu kan gampang banget Pak ya. Entah buat informasi, buat transaksi, sampai bercandaannya data pribadi itu dijadi bungkus gorengan. Itu kan sering kejadian gitu. Nah, ini baru jadi penting buat publik dan baru kena itu setelah urusan sama pinjol sebenarnya Pak. Ya kan data mereka tiba-tiba dipakai untuk pinjol gitu. Nah, ini tuh salah satu isu yang akan di-solve juga dengan undang-undang PDP ini nggak sih Pak? Ya, itu salah satunya. Dan sebenarnya kalau dengan khusus pinjol, kami sudah berkoordinasi dengan OJK itu jauh sebelum ada undang-undang ini tuh dibenahi. Jadi yang pinjol yang legal ya pastinya ya. Bagaimana dia ngumpulin data pribadi, apa saja yang boleh dia kumpulin. Itu di awal-awal pinjol tuh yang bisa nyedot kontak kita. Apa urusannya pinjol sama kontak lu? Emang dia messenger yang kita harus chatting dengan teman-teman kita kan enggak. Jadi dia nggak boleh. Nah itu. Jadi hanya spesifik. Dia harus mintanya spesifik. Nah nanti dengan adanya undang-undang ini tadi, apapun yang diminta, dia hanya boleh menggunakan hanya untuk itu. Dispesifikkan. Nggak boleh buat yang lainnya. Kalau enggak dia harus minta konsen lagi. Jangan kan gitu. Ada sebuah perusahaan, dia tiba-tiba bilang dia mau ada afiliasi dah. Boleh nggak ini dikasih afiliasi? Harus tanya di depan. Makanya saya selalu ini, saya hanya untuk perbankan ya. Afiliasinya nggak boleh hubungin saya. Hanya urusan perbankan dan kartu kredit. Yang lainnya saya nggak tertarik, saya bilang. Jadi jangan hubungin. Nah itu kan harus ada centangnya. Nah ini kan hal-hal yang biasanya kita akses dan kita temui kalau ngakses website luar nih Pak ya. Kan apakah mau dikirimin sesuai sama apa, masuk ke website berita juga apakah mau accept cookies atau enggak gitu. Nah ini akan terjadi juga di semua Indonesia Pak ya, platform Indonesia Pak ya. Semuanya nanti akan. Jadi ya siap-siap untuk bisi untuk ya atau tidak, habis itu milihin apa aja yang mau. Cuman orang-orang kan pasti akan accept yes saja Pak. Kalau gua sih kadang-kadang accept, habis itu gua bersihin cookiesnya sesama. Cookies kan adanya di laptop kita, bukan di mesinnya mereka. Betul. Begitu laptop kita bersih. Betul. Tapi ya jadi bego lagi laptopnya. Jadi harus ngerti dari awal semua. Jadi nggak tahu preferensi kan Pak. Iya. Nah, bagi end user Pak, bagi publik awam gitu, selain tadi harus ngeklik-klikin yes itu segala macam, ada yang berubah nggak sih dari experience mereka untuk akses? Secara akses enggak, tapi yang harus awareness yang harus dibangun adalah paling tidak ini, kalau nggak mau baca semua aturan yang ada, langsung pergi ke privasi pengaturan privasinya, data privasinya, langsung ke situ, ke section itu, lihat bagaimana dia buat apa aja. Kalau nggak mau baca semuanya, jangan main klik. Karena itu klik, ternyata dia pakai buat semuanya, mampus lah kita. Selesai itu. Kelar itu Pak. Hidup kita kelar itu. Ya maksudnya itu kan Pak, jadi mau dibikin regulasi seketat apapun, dituntut seketat apapun, kalau loophole-nya ada di end user gitu main iya aja kan jadi. Ya makanya, tapi kami pun nanti juga harus ada standar. Makanya di dalam
meminta konsen itu harus eksplisit. Bahasanya eksplisit, tujuannya eksplisit, jadi benar-benar harus jelas, nggak boleh dah. Ya tapi hanya kita membutuhkan waktu lah, paling 2-3 menit lah. Pergi ke section itu, karena mereka juga harus pakai bahasa yang lugas. Jadi harus bisa dipahami masyarakat, dia buat apa saja. Nah itu kira-kira. Nah setelah undang-undangnya disahkan Pak terkait soal pelindungan data pribadi ini, next step-nya dan homework-nya nih apa Pak? Apakah soal sosialisasi kepada compliance kepada perusahaan, sosialisasi juga kepada warga saya rasa yang akan berat gitu Pak, dan apa yang rencana ke depannya Pak? Ya pasti sosialisasi harus kita lakukan. Yang pemerintah fokus pada 2. Satu pada UMKM dan juga UMKM pasti dengan masyarakat luas ya. Jadi yang inilah, karena kan kita ngomongnya kepada pengendali ya, dia harus tahu ya compliance ya. Sama yang namanya sektor pemerintah juga perlu diedukasi. Nah dengan sektor private-nya kami ada kerjasama dengan Kadin mamanya. Saya kemarin di acara B20 saya tantangan PKS dengan Kadin untuk melakukan secara masif ke semua industri yang ada di bawah Kadin. Ini yang kita lakukan. Nah bagaimana dengan masyarakat? Ada program-program. Nah, saya besok mamanya diundang di perguruan tinggi. Nah ini kita semalam kekurangan ini nih. Narasumber ini sekarang nih. Jadi kita buat ini tim, habis itu kita buat satu modul yang baku, jadi biar sama menyampaikannya. Tuh. Jadi memang harus dilakukan yang namanya sosialisasi secara masif. 2 tahun jangan dianggap jauh lama loh. Bentar tuh, Pak. Bentar lagi tuh. Nggak kerasa sudah Desember ini ya. Sekarang aja udah Desember gitu. Nah ini kira-kira gitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah implikasi. Nah implikasi tadi kan. Tadi pasti ada implikasi yang pertama. Corporate harus membenahi dari culture-nya, membiasakan bagaimana bagaimana menanganin data-data yang ada di data pribadi yang ada di dalam pengendaliannya. Siapa saja yang berinteraksi dengan data-data pribadi, bagaimana membuat perilakunya. Kan ada sebuah organisasi gede itu sistemnya udah bagus, ini CS-nya mutuin data pribadi. Kok boleh CS bawa HP ke dalam wilayah yang data pribadi terbuka mamanya. Nah, itu kayak gitu culture-nya. Kedua, setiap perusahaan harus meningkatkan SDM-nya. Malah dengan adanya undang-undang ini ada satu profesi baru yang diciptakan oleh undang-undang ini. Apa itu Pak? Data Protection Officer. Data Protection Officer. Ya itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ada singkatannya gua lupa. Nah itu karena itu jamak di seluruh dunia. Setiap perusahaan besar wajib memilikinya. Karena mereka lah yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa pasti, saya ngontaknya si orang ini, bukan dirutnya ngurusin bisnisnya kan itu. Kayak ini ada Chief Officer baru, yaitu Data Protection nantinya. Itu berarti kan ada jabatan baru tuh. Betul. Itu kita hitung aja ada sekitar 150-an ribu. Nah ini coba. 150.000 posisi yang harus diisi, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Yang harus diisi. Iya. Oke. Jadi ada makanya ada mulai banyak pelatihan. Ya bisa yang dari internal upgrade SDM-nya atau ada pekerjaan baru nih. Itu. Nah yang kedua tadi SDM ya. Ketiga adalah bagaimana meningkatkan cyber security-nya. Nggak mungkin kita bicara pelindungan data pribadi tanpa kita melakukan peningkatan keamanan cyber kita. Itu berbanding lurus dia, bukan berbanding lurus. Kalau cyber security-nya lemah, pasti ini lemah. That's it, nggak ada ini. Jadi artinya apa? Dengan adanya ini juga akan meningkatkan indeks cyber security kita. Nah, artinya apa juga? Secara ini bukan pekerjaan baru, tapi akan membawa suatu perubahan baru, yaitu pekerja-pekerja cyber security. Kan banyak ini, karena ada persyaratannya sekarang. Kalau dulu kan bocor paling ngomong-ngomong di media sosial. Sekarang kan ada hukumannya. Nah, setelah 2 tahun tuh ada hukumannya 2%. Kalau ada tinggal 2% dari sales, Pak. Sales loh, gede banget. Ya, itu kalau ini perusahaan-perusahaan gede itu ada yang 100 triliun setahun itu ya, 2 triliun dia bayarnya. Pak, salah satu amanat undang-undang kan adalah lembaga baru yang akan dibentuk ya untuk ngurusin soal data pribadi. Nah nanti si lembaga ini tuh perannya jadi apa? Jadi tempat pelaporan juga, regulator juga atau gimana? Jadi apa yang selama ini? Jadi lembaganya bagaimana kita belum tahu, jadi ada opsinya, tapi memang harus ada di penanganan khusus. Ada suatu lembaga apakah yang sudah ada, di empowering atau yang itu kita tunggu arahan dari Bapak Presiden, tapi opsinya sudah kita siapin semua. Yang mana? Nah ini lembaga ini menangani seperti nanti
lembaga-lembaga pelindungan data pribadi di negara lain, dia juga berinteraksi dengan sesama DPA namanya, Data Protection Authority. Kalau ada kebocoran, mamanya dulu ada kebocoran di negara tetangga kita di Malaysia, ya kami berinteraksi. Ya. Saya kirim yang namanya officer saya ke sana untuk memastikan apa? Memastikan bahwa data-data pribadi orang Indonesia mendapatkan pelindungan yang setara. Setara. Karena ini, jadi ya undang-undang kita ini agak unik karena kalau biasanya kan undang-undang itu sifatnya teritoris. Jadi dia ya hanya wilayah hukum Indonesia. Enggak, undang-undang PDP itu tidak hanya berlaku di Indonesia. Berlaku dimanapun selama subjeknya ada di sana. Jadi kamu mamanya atau orang Indonesia lagi di luar negeri, data pribadinya kok ada ini kita bisa melakukan ini investigasi. Kenapa itu? Dapat perlindungan yang sama enggak? Jadi hak ini karena ini adalah deklaratif hak. Deklaratif dari negara karena adanya undang-undang PDP yang diamanatkan oleh undang-undang dasar, yaitu memberi hak kepada masyarakat. Hak ini perlu dilindungi. Kalau haknya dilanggar, ya negara harus masuk. Makanya kami bisa masuk, ini ekstrateritorial. Paling tidak kita berhubungan dengan pengendali di sana, authority di sana. Authority-nya tolong diperhatikan ya. Jangan sampai data-data orang Indonesia didiskriminasikan, nggak diperhitungkan, dia tidak mendapatkan perlindungan yang sama maunya. Ya, karena pada era borderless space sekarang ini memang harus lintas jurisdiksi Pak ya. Ya. Betul. Jadi itu jadi lembaga ini akan lagi disusun, opsinya sudah ada, tinggal nunggu arahannya lebih detail lagi. Nah nanti tugasnya apa ya tadi, memastikan compliance pastinya. Artinya apa? Kita membuat direktif, lembaga ini harus membuat direktifnya apa saja sih untuk menjabarkan yang sudah ada. Terus memastikan tadi setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang besar yang mengelola ratusan juta atau puluhan juta itu mendapat perhatian khusus. Untuk kalau itu bocor sekali kan sudah selesai itu kemana-mana itu. Nah ini habis itu melakukan pelatihan atau sosialisasi. Dia juga melakukan pendekatan kepada industri, bekerja sama dengan asosiasi untuk melakukan membuat asosiasi. Kita di undang-undang ini juga diberi ruang, asosiasi itu boleh membuat direktif khusus di asosiasinya selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Selama tidak bertentangan. Kenapa? Karena kan proses bisnis di keuangan dengan kesehatan berbeda. Nah, ya. Supaya ngebayang nggak itu kalau kan nanti setiap aturan yang mereka buat itu harus kita cek. Kalau ngeceknya satu-satuan jutaan ini, kalau diceknya asosiasinya kan gampang. Oh semuanya sudah pakai asosiasi. Paling berapa sih 200? Atau nggak tahu berapa ratus asosiasi di Indonesia yang ini. Kan gampang kita berinteraksinya, pengendalinya. Nah ini yang kita harapkan dengan adanya ini, badan-badan ini, nanti ya juga implementasi daripada undang-undang ini bisa sesuai dengan amanat yang diberikan dalam undang-undang. Kita udah ngobrol banyak banget nih soal data pribadi dengan Pak Semi. Saya mau pakai satu pertanyaan terakhir, dua pertanyaan yang nggak ada hubungan sama PDP. Dalam banyak kesempatan Pak Semi ini mengklaim dirinya gamer, Pak. Suka main game, Pak. Saya mau nanya soal game sebenarnya, ini nggak ada hubungan sama pekerjaan nih. Apa game favoritnya Pak Semi sepanjang masa nih, Pak? Nah, kalau sepanjang masa itu Tetris. Tetris? Tetris itu. Jadi dari pertama tuh Pak Zeri gua nyusun kita ding. Oh itu Digger juga dulu. Digger. Wah itu Atari Pak ya? Atari kan Pak? Tapi kalau sekarang sih saya mainnya golf. Sama bridge. Itu mobile berarti Pak? Mobile. Ya. Nggak ada waktu lah main konsol PC Pak ya? Nggak ada waktu ya. Pas mobile kalau di mobil ngiseng atau nunggu itu udah. Gue gamer juga. Gamer juga, pasti gamer juga. Kelihatan lah dari gaya-gaya gamer kayak gini pasti. Makasih Pak Semi atas waktunya. Semoga mencerahkan. Makasih, itu tadi obrolan kita dengan Samuel Pangarepan, Dirjen Aptika dari Kominfo.